Selamat pagi. Oke, semoga sehat, tetap dalam kondisi yang prima, tetap semangat walaupun pembelajaran masih dilakukan jarak jauh dari rumah masing-masing. Bapak yakin kamu tetap oke, tetap prima mengikuti pelajaran. Ini kita pertemuan ketiga dan terakhir di materi pendapatan nasional, ya. Di materi pendapatan nasional ini yang terakhir nih. Distribusi pendapatan nasional. Kalau kemarin kita udah bicara pendapatan nasional itu adalah jumlah barang dan jasa yang dihasilkan warga negara oleh suatu negara yang biasa dihitung dalam 1 tahun. Lalu pendapatan nasional yang dikumpulkan pemerintah ini kan disebar kembali ke masyarakat. Ya, seberapa meratanya sih pendapatan itu disebar kembali? Nah, itu yang kita bahas. Seberapa meratanya? Kalau kamu kaji, kalau kamu cek, ya, sosial eksperimen kamu lakukan, contoh daerah Tarutung, pasti kamu melihat ada yang, oh ini kaya, ini miskin, ini setengah miskin, ini setengah kaya, ada setengah miskin ya. Ini kaya, ini orang apa, gitu ya. Bisa kamu lihat, lakukan aja sosial eksperimen. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketidakmerataan distribusinya. Pernah dengar ada gini nggak? Pernah dengar ada orang kaya tapi menerima raskin gitu. Tahu raskin? Iya, yang beras yang dibagikan pemerintah itu gitu. Dia orang kaya tapi menerima BLT. Iya kan? Si Stephen ini orang kaya tapi ngotot dia. Saya harus dapat pupuk bersubsidi katanya. Saya harus dapat BLT yang dibagikan pemerintah 300.000 per bulan. Nah, kan tak ada otak itu, ada tapi sedikit. Jadi seperti itu kira-kira. Kita akan lihat distribusi pendapatan nasional, ya. Distribusi pendapatan nasional itu berbeda. Ya, tidak semuanya sama. Tidak semuanya sama. Adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi itu menjadikan perbedaan. Ya. Pihak yang memiliki faktor produksi yang lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula. Yakinlah, benar lah, ya kan? Orang rajin pasti dapat lebih banyak. Oke, sekarang kita lihat alat ukur distribusi pendapatan. Bagaimana sebuah negara bisa diukur distribusi pendapatannya bagus atau tidak? Ya, bagaimana sebuah distribusi pendapatan itu diukur? Distribusi pendapatan, coba perhatikan, ini ada bahasan Gini rasio atau koefisien Gini, ya. Distribusi pendapatan itu diukur dengan nilai koefisien Gini. Koefisien Gini ini bernilai antara 0 sampai 1. Jadi nilai koefisien Gini itu hanya antara 0 sampai 1. Pak, koefisien Gini negara X 1,5 bisakah? Tidak. Antara 0 sampai 1, ya. Atau biasa dikenal dengan sebutan Gini ratio. Gini ratio. Sama saja, nanti kalau ada buku soal, berhitunglah berapa Gini ratio pendapatan nasional dari sini negara ini, atau koefisien Gini boleh. Ya. Gini ratio atau koefisien Gini ini diperkenalkan oleh seorang ekonom yang bernama Corrado Gini. Nah, ini seorang pakar ekonomi Itali. Ini menunjukkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama 1 tahun. Ya. Gini ratio atau koefisien Gini, ya, diperkenalkan oleh Corrado Gini, biasanya ditunjukkan dengan kurva Lorenz yang menunjukkan hubungan kuantitatif. Ini. Dia memberikan konsep kurva Lorenz. Kurva Lorenz, di mana kurva Lorenz ini bentuknya persegi seperti ini. Ini garis diagonal. Ini garis diagonal. Nggak lurus ya, saya ganti garis diagonal. Nah, ini garis diagonal. Ini persentase kumulatif
kumulatif pendapatan nasional. Sementara ini persentase jumlah penduduk. Nah, ini namanya garis diagonal. Garis diagonal. Sekali lagi ya. Distribusi pendapatan diukur dengan nama koefisien Gini atau Gini ratio bernilai antara 0 sampai 1. Koefisien Gini atau Gini ratio ini diperkenalkan oleh Corrado Gini dengan memperkenalkan adanya kurva Lorenz. Kurva Lorenz bentuknya seperti ini. Persegi, lalu ini ada namanya garis diagonal. Ya. Oke, untuk lebih lengkap coba perhatikan slide. Ini kurva Lorenz. Oke. Coba perhatikan. Seperti yang Bapak gambarkan di papan tulis tadi, ini adalah sebuah kurva Lorenz. Ini garis diagonal, inilah distribusi tadi. Inilah Gini ratio tadi. Nih. Perhatikan ya. Ini garis diagonal. Ini garis diagonal, inilah garis Lorenz. Nih, garis yang melengkung. Semakin garis melengkung ini mendekati garis diagonal, maka nilainya akan semakin kecil. Kalau semakin kecil berarti mendekati 0. Sekali lagi, garis diagonal ini semakin dekat dengan garis diagonal, garis Lorenz ini semakin dekat dengan garis diagonal, maka nilainya semakin kecil. Kalau semakin kecil berarti mendekati 0. Tetapi jika garis diagonal ini semakin jauh dari garis diagonal atau mendekati garis tepi, maka nilainya akan semakin besar. Kalau semakin besar berarti mendekati 1. Distribusi nilai akan kita lihat di sini. Nih, coba perhatikan. Distribusi nilai koefisien Gini itu ada 3 jenisnya. Yang pertama, ketimpangannya rendah, kecil dari 0,4. Ketimpangan sedang 0,4 sampai 0,5 dan ketimpangan tinggi 0,5 ke atas. Artinya, semakin luas garis ini, semakin luas daerah antara garis diagonal dengan garis Lorenz ini, maka semakin tinggilah ketimpangan pendapatan nasional itu, distribusi pendapatan itu. Adakah distribusi pendapatan nasional sebuah negara bernilai 0? Tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak? Ya itu tadi, karena sistemnya itu kan ada perbedaan. Pemilik faktor produksi lebih besar memperoleh pendapatan. Real dong, nyata dong seperti itu. Ya. Nah, sekarang pemerintah bagaimana supaya jangan terlalu jauh, supaya jangan terlalu tinggi ketimpangannya. Nah, gitu. Ya, sekali lagi. Semakin luas daerah ini, ya, daerah antara garis diagonal dengan garis Lorenz ini semakin luas, maka semakin tinggi ketimpangannya. Tetapi semakin dekat garis diagonal dengan garis Lorenz, maka semakin kecil. Artinya ketimpangannya semakin merata. Oke ya. Tuh, ketimpangan rendah 0,4 di bawahnya. Ketimpangan sedang 0,4 sampai 0,5 ketimpangan tinggi. Oke, itu dia untuk jenis ketimpangan yang digambarkan oleh kurva Lorenz. Kita juga bisa melihat sebuah ketimpangan, ya, sebuah ketimpangan tanpa melihat dari kurva Lorenz. Lihat aja yang menurut Bank Dunia, ya. Oke, versi Bank Dunia melihat ketimpangan. Bank Dunia. Ini kalau kita bicara dari kelompok miskin. Kelompok miskin. Artinya kelompok masyarakat kategori miskin. Nah, jika ketimpangannya tinggi, bisa dilihat ketimpangan tinggi bisa dilihat dari APBN. Apa itu APBN? Anggaran pendapatan belanja negara, ya kan? Dana pemerintah, uang pemerintah untuk mengelola sebuah negara. Ketimpangan tinggi bisa dilihat dari APBN jika
Jika 40% penduduk miskin memperoleh kecil dari 12% APBN. Dari dana-dana negara yang diperoleh negara itu untuk mengelola negara, jika 40% penduduk miskinnya memperoleh kecil dari 12% APBN, maka itu termasuk ketimpangannya tinggi. Ya. Tetapi yang kedua, jika ketimpangannya sedang. Ketimpangan sedang. Maka jika 40% penduduk miskin memperoleh 12% sampai 17% APBN. Tetapi ketimpangannya akan rendah jika 40% masyarakat atau penduduk miskin memperoleh besar dari 17% APBN. Nah, ini dia. Semakin tinggi dana APBN dialihkan untuk penduduk miskin, maka ketimpangan antara si kaya dengan si miskin itu akan relatif lebih kecil. Tuh. Tetapi semakin tinggi APBN untuk masyarakat kaya, ya makin jauh lah, makin timpang lah. Ada yang miskin kali, ada yang kaya kali gitu. Itu dia. Ini harus diperhatikan. Ini dari kelompok miskin. Bagaimana dari kelompok kaya? Nah, bagaimana kalau kita mengkajinya dari kelompok masyarakat kaya? Oke. Coba. Bagaimana? Silakan ditulis di buku. Nanti saya Bapak tagih, ya. Silakan tulis di bukunya. Nanti Bapak tagih. Itu untuk kelompok miskin, sekarang kelompok kaya. Silakan ditulis di bukunya. Saya tagih. Oke. Ya. Berikutnya, bagaimana caranya meningkatkannya? Nah, kita harus meningkatkan pendapatan, terutama pendapatan per kapita, supaya ketimpangan itu tidak terlampau jauh. Anda harus produktif, ya. Anda harus produktif. Anda tidak bisa bermalas-malasan. Anda harus produktif. Yang pertama itu memperbesar gross national product. Memperbesar gross national product berarti memperbanyak produksi. Jika Anda seorang petani, maka cara-cara meningkatkan produksi harus Anda tahu. Silakan nanti dicari bagaimana cara meningkatkan produksi pertanian, sektor pertanian. Ada caranya ekstensifikasi, ada intensifikasi, mekanisasi, diversifikasi, dan lain sebagainya. Ya. Menahan laju pertumbuhan penduduk. Menahan laju pertumbuhan penduduk. Kalau kita menahan laju pertumbuhan penduduk berarti kurangilah tingkat kelahiran. Ya, kurangi tingkat kelahiran. Nanti silakan dibuat dulu di bukunya bagaimana cara menahan laju pertumbuhan penduduk. Tadi kata Bapak, kurangi kelahiran. Kalau kita mengurangi kelahiran, berarti ya tunda dulu perkawinan kan gitu ya. Tapi ada lagi banyak cara bagaimana cara mengurangi kelahiran ya. Ya, oke, itu dia. Saya yakin materi ini bisa diperoleh, bisa dicerna lah, bisa dicerna. Nanti soal-soal akan saya kirimkan melalui link ya. Silakan putar kembali, cek kembali perhitungan-perhitungannya, konsep-konsep pendapatan nasional, metode pendapatan nasional, dan distribusi pendapatan. Ingat, pendapatan per kapita menjadi tolak ukur kesejahteraan, bukan GNP, bukan GDP, tapi pendapatan per kapita. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin makmur sebuah negara. Ya. Nanti kamu cek Indonesia berada di urutan keberapa tingkat kemakmurannya melalui pendapatan per kapita. Oke, itu dia.
Sampai di sini pertemuan kita. Silahkan dijawab soal yang akan saya berikan.